Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan untuk melanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Sebelumnya telah kita pelajari huruf hijaiyah dalam keadaan berharokat, dalam keadaan sukun, dan dalam keadaan huruf bertasydid. Para jemaah sekalian, setelah kita mempelajari keadaan-keadaan huruf tersebut, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana ketika harokat tersebut berada di dalam sebuah kata atau ketika sudah masuk dalam sebuah kalimat, maka disitulah saatnya kita mengaplikasikan teori-teori yang telah kita pelajari itu dalam sebuah bacaan ayat-ayat Al-Quran. Para jemaah sekalian, kita lihat sejenak di papan kita ini. Di sini adalah contoh-contoh yang telah saya tuliskan untuk membaca atau mempraktekkan beberapa harokat-harokat ketika masuk dalam sebuah kata maupun kalimat. Kita awali dari sini latihan kita. Kita membaca bahatha, bahatha, jaraba, jarada. Kemudian kita baca thamaratin, thamaratin, thamaratin. Kita baca. Kemudian jahada, jahada, jahada. Kemudian dakhala, dakhala, dakhala. Kemudian sami'a, sami'a, sami'a. Atau di dalam kata yang lain kita baca misalkan kutiba, kutiba. Atau di dalam kata yang lain khuliqa, khuliqa, khuliqa. Sehingga jika kita perhatikan kata yang terbentuk dari khuliqa, ini ada 3 jenis harokat yang kita lihat. Kita telah mempraktekkan bagaimana huruf kha dalam keadaan dhammah, khu, kha, khi, khu. Lam dalam keadaan kasrah, kita praktekkan di sini, la, li, lu. Kemudian qaf dalam keadaan fathah, sebagaimana yang dulu telah kita pelajari, qa, qi, ku. Kemudian digabungkan menjadi satu, khuliqa. Atau jumi'a, jumi'a, jumi'a. Ini semua adalah kata-kata di dalam Al-Quran yang kita pelajari. Atau ketika kita membaca misalkan ju'ila,
ju'ila. Semua ini telah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada saat kita membaca infiradat atau membaca huruf-huruf ini satu persatu dalam keadaan-keadaannya. Kemudian contoh lain kita membaca misalkan Futiha, Futiha, Futiha. Ini adalah contoh. Ketika masing-masing huruf hijaiyah itu kita ucapkan secara infiradat. Dan seperti inilah ketika sudah masuk ke dalam sebuah kata atau kalimat. Selanjutnya, para jemaah sekalian, kita membaca huruf dalam keadaan sukun. Contoh, kita baca abhurin, abhurin. Kita membaca contoh yang lain. Azwaja, azwaja. Di mana az telah kita baca pada saat mempelajari zai dalam keadaan sukun. Az, iz, uz. Baz, biz, buz. Begitupun ba telah kita pelajari. Ketika dalam keadaan sukun kita praktekkan ab, ib, ub. Kemudian fa. Kita baca afwaja, afwaja. Bagaimana fa dalam keadaan sukun? Yang telah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, f, if, uf. Kemudian di sini masuk ke dalam sebuah kata afwaja. Kemudian yang selanjutnya kata asra'u, asra'u. Bagaimana sin sukun ini juga kita telah pelajari, as, is, us. Asra'u, ya. Kemudian contoh yang lain kita baca. Ajdaru, ajdaru, ajdaru. Contoh yang lain kita baca. Adbara, adbara. Jim sukun telah kita pelajari aj, ij, uj. Dal fathah juga telah kita pelajari da, di, du. Ra dhammah juga telah kita pelajari ra, ri, ru. Kemudian dal dalam keadaan sukun. Ad, ba, ra. Ad, ba, ra. Di mana dal ini ketika kita belajar di dalam keadaan sukun ad, id, ud. Kemudian contoh yang lain ahrufin, ahrufin atau harfin. Harfin. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Ini adalah contoh ketika masuk dalam sebuah kalimat. Demikian juga contoh. Semua adalah terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian contoh yang lain adalah yang sering kita baca, bismi, bismillahi, bismi, bismillahir, bismi. Di situ ada contoh
Bagaimana huruf tersebut dalam keadaan sukun? S, is, us. Selanjutnya para pemirsa sekalian, penerapan tasydid ketika dia masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Tabbat, tabbat, ya. Batha, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada, ya. Wa tabba ma aghna, dan seterusnya. Ini adalah contoh bagaimana huruf bertasydid tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Contoh lain adalah ar-ra yang sering kita baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-ra. Ar-ri. Barra. Barri. Dan seterusnya. Contoh ya dalam keadaan tasydid. Min ayyi syai'in, ayyi syai'in, ya. Ayyul fariqaini, ayyul fariqaini. Ini contoh ketika masuk dalam sebuah kalimat di dalam Al-Quran, ketika kita membaca huruf-huruf Al-Quran. Al-awwalu huwal awwalu, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru. Di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Al-awwalu. Apakah ada contoh yang lain? Banyak sekali di dalam Al-Quran. Contohnya adalah Iyyaka. Iyyaka. Harus ada tekanan ketika membacanya. Iyyaka. Kenapa demikian? Karena ya di sini adalah dalam keadaan tasydid. Ya. Contoh lain yang sering kita baca. Ad-dallin. Ya, bukan Allah tapi Allah. Contoh yang lain adalah yassara. Yassara. Maka ketika kita membaca tasydid seperti ini, hendaklah kita baca dengan sempurna. Yassara. Kemudian contoh yang lain, balla, misalnya balla, kalla balla tukrimunal yatim. Maka di sini telah terkumpul kalla tasydid, balla tasydid, tuk sukun, rimuna. Di situ huruf-huruf yang telah kita pelajari semuanya masuk di dalam pembahasan ini. Apakah masih ada contoh yang lain? Masih banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran. Bahkan setiap kita membaca Al-Quran, kita akan mendapati bacaan-bacaan ini. Contoh ketika kita membaca surah Al-Ikhlas misalkan. Dari ta'awudz sudah ada kita mempraktekkan bahan-bahan daripada pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, di sini sukun.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para jemaah sekalian, inilah latihan-latihan ringkas kita di dalam mempraktekkan huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan berharokat, fathah, kasrah, serta dhammah, kemudian sukun, dan dalam keadaan tasydid, dan bagaimana praktek kita pada saat keadaan-keadaan tersebut sudah masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.